Batu. Cerita pendek karya Atep Ansar yang dibacakan langsung oleh penulisnya sendiri. Apa yang terlintas di pikiranmu bila mendengar kata batu? Batu. Batu itu kuat. Kuat bertahan di segala musim. Gak percaya? Di Indonesia yang memiliki 2 musim, yaitu panas dan hujan, ada batu. Di Jepang yang memiliki 4 musim, ada batu. Di negara-negara Timur Tengah, contohnya Arab, Irak, Mesir, yang pernah memiliki suhu terpanas di dunia, ada batu. Di kutub utara ada batu. Di kutub selatan juga ada batu. Bahkan di ruang angkasa pun ada batu. Ya, namanya batu meteor. Batu itu keras, kaku, sulit dibentuk. Kalau tidak percaya, tidak mengapa. Tapi jangan sekali-kali memukul batu menggunakan tanganmu, karena itu akan melukaimu. Batu itu keras, seolah-olah batu memiliki nafsu, dorongan untuk bertahan menyatakan keberadaannya. Apa? Kamu seorang seniman bela diri? Kamu menganggap batu tak terlalu keras? Kamu bisa dengan mudah menghancurkan 10 batu bata yang ditumpuk? Jangan salah paham, batu itu ada banyak jenisnya. Aku yakin, pasti kamu belum pernah menghancurkan 10 batu berlian yang ditumpuk, kan? Batu berlian, batu permata paling keras yang diketahui manusia dengan nilai 10 pada skala Mohs. Salah satu batu yang membuatnya nyaris tidak bisa ditembus. Itulah batu. Sifat batu yang kuat dan keras mendasari adanya ungkapan orang berkepala batu, atau ada yang menyebutnya kepala batu. Ungkapan kepala batu merujuk pada orang-orang yang memiliki sifat kuat dan keras, seperti batu. Hal itu mendasari bahwa banyak dari kita menyebut orang berkepala batu sebagai orang yang keras kepala. Orang-orang yang keras kepala itu adalah orang yang teguh pada pendapat dan mempertahankannya dengan keras. Orang yang sulit menerima kritik. Orang yang kesulitan berubah pikiran. Orang yang merasa paling benar. Orang yang suka mengambil kendali. Orang yang tinggi hati. Orang yang apatis. Orang yang memiliki prinsip kaku. Orang yang tidak senang dengan perubahan biasanya juga merupakan orang yang memiliki sikap dominan saat berdiskusi. Gimana? Kamu termasuk orang-orang itu? Kalau boleh jujur, aku termasuk orang berkepala batu. Iya, aku penulis cerita ini. Aku orang berkepala batu. Cerita pendek ini aku buat tepat jam 1 pagi tanggal 24 Desember 2023. Tepat 30 menit setelah aku dan kawanku bermain game. Dan kami berdebat hebat tentang suatu hal. Kemudian kawanku berkata, "Elu batu." Aku menjawab, "Elu yang batu." "Elu batu." "Elu yang batu." Percakapan kami beranjak dari in-game voice menjadi pesan WhatsApp yang tentunya dengan percakapan yang sama. Perbedaannya ini diketik. "Elu batu." "Elu yang batu." "Elu batu." "Elu yang batu." Begitu terus kami bersahutan sampai akhirnya kawanku berkata, "Gua gak mau main game sama lu dulu dah." Aku berkata, "Ya udah, terserah lu. Hak lu mau main apa dan hak lu mau main sama siapa." Hening. Dan itulah bagaimana percakapan kami berakhir. Aku bingung. Aku marah karena aku dipanggil dengan sebutan orang berkepala batu. Aku lalu menyeruput air mineral di gelasku.
Air yang tenang masuk ke dalam tubuhku, seolah-olah meredakan amarahku. Selayaknya air yang memadamkan api, membuat pikiranku menjadi lebih tenang. Seperti halnya air yang memadamkan api, yang tentunya akan menghasilkan asap, air minumku meredahkan amarahku, kemudian menimbulkan asap yang merasuk ke otakku. Asap itu berisikan tentang ide untuk menuliskan cerita pendek tentang batu. Kemudian aku beranjak mengambil laptopku dan menulis judul Batu. Sambil membayangkan batu, aku menulis kata demi kata. Batu itu kuat, batu itu keras, dan batu itu sulit dibentuk. Kemudian aku tertawa kecil. Aku sadar, aku berkepala batu. Kemudian aku terbahak-bahak, karena akhirnya aku sadar, kawanku juga berkepala batu. Kami berkepala batu, karena kami sama-sama teguh pada pendapat kami masing-masing, dan merasa bahwa pendapat ini adalah yang paling benar. Kemudian kami berdebat dengan keras untuk mempertahankan pendapat kami masing-masing. Ya, aku akui bahwa kami berkepala batu. Namun, pikiranku tidak sampai di situ. Kami berkepala batu, sedangkan ada banyak jenis batu yang ada di dunia ini. Apakah jenis batu di kepala batuku ini sama dengan kepala batu kawanku? Kemudian, aku merenung. Aku berpikir keras. Sampai akhirnya aku sadar, jawabannya tidak ada di otakku ini. Tak kehabisan akal, kemudian aku mencari jawabannya di internet. Sampai pada titik di mana aku sadar bahwa orang-orang hanya menjuluki seseorang yang keras kepala dengan sebutan kepala batu. Contohnya, kamu dikasih tahu kok ngeyel, dasar orang berkepala batu. Atau, David sungguh kepala batu sekali, sudah dikasih tahu untuk berhenti, malah terus melaju. Begitu. Kenapa tidak ada yang seperti misalnya, kamu dikasih tahu kok ngeyel, dasar orang berkepala batu kerikil. Atau, kamu dikasih tahu kok ngeyel, dasar orang berkepala batu berlian. Atau, kamu dikasih tahu kok ngeyel, dasar orang berkepala batu bata. Atau mungkin begini, David sungguh kepala es batu, sudah dikasih tahu untuk berhenti, malah terus melaju. Aku heran, kenapa tidak disertai jenis batu dalam ungkapan orang berkepala batu? Padahal banyak jenis batu di dunia yang mungkin dapat mewakili setiap sifat yang dimiliki manusia. Kemudian aku berpikir kembali, membayangkan jenis-jenis batu, membayangkan sifat dari berbagai jenis batu. Kemudian musibah datang padaku. Tap. Suaranya seperti batu yang jatuh, kemudian bertabrakan dengan batu di bawahnya. Mati. Laptopku mati. Pertanda batu baterai laptopku kehabisan daya. Mampus, belum di-save. Pikirku seperti itu. Aku kesal saat itu. Namun, aku tidak berani mengutuk laptopku. Karena laptopku mati tepat pukul 4. 10 menit sebelum azan subuh berkumandang di daerahku. Setelah aku menghubungkan pengisi daya ke laptopku, aku beranjak pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah aku wudhu, aku beranjak sholat subuh. Kemudian pikiranku lebih tenang. Pikiranku yang tenang dimulai dari saat aku wudhu.
aku membasuh kepala, mendinginkan kepalaku yang panas. Kepala yang panas yang aku gunakan untuk berpikir, merangkai kata demi kata untuk menulis cerita ini. Sholat subuh ini berbeda dengan sholatku biasanya, yang setelah sholat aku hanya berdoa, doa sapu jagat. Setelah sholat subuh kali ini, aku curhat pada Tuhan tentang kejadian yang aku alami dari jam 11 malam kemarin sampai aku sholat hari ini. Aku berdoa pada Tuhan dan aku meminta petunjuk pada Tuhan. Setelah itu semua, aku beranjak menuju laptopku. Kemudian aku menyalakan laptopku. Saat laptopku menyala, aku lega. Alhamdulillah, karena cerita yang aku ketik belum terhapus. Kemudian aku bergegas menyimpan ceritaku ini ke dalam dokumen. Kemudian aku melanjutkan membuat cerita ini. Aku berpikir dengan kepalaku yang saat ini sudah lebih jernih. Aku berpikir, kemudian aku tertawa kecil. Aku bersyukur untuk yang kedua kalinya sejak aku sholat subuh. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena telah mematikan laptopku. Laptopku yang mati saat itu sebenarnya bukanlah sebuah musibah. Itu peringatan, teguran, pertanda dari Tuhan. Aku sadar Tuhan mengingatkanku untuk tidak melihat batu dari satu sudut pandang. Tuhan seolah berkata padaku untuk melihat batu dari berbagai sisi, berbagai sudut, dan berbagai jarak, entah itu jarak jauh ataupun dekat, untuk kemudian kamu dapat melihat nilai dari batu. Sampai saat sebelum laptopku mati, saat aku menuliskan kalimat ini, aku heran, kenapa tidak disertai jenis batu dalam ungkapan orang berkepala batu. Padahal banyak jenis batu di dunia yang mungkin dapat mewakili setiap sifat yang dimiliki manusia. Aku sekarang punya jawabannya. Banyak jawabannya. Namun aku akan katakan 2 jawaban saja, karena aku sekarang sudah cukup mengantuk. Jawaban pertama adalah karena orang-orang tidak ingin repot untuk mencap seseorang yang berkepala batu berdasarkan dengan sifat orang itu yang sesuai dengan jenis batu yang ada di dunia ini. Jawaban kedua adalah karena batu tidak selalu berkaitan dengan hal yang negatif. Banyak juga sisi positif yang ada pada batu. Jawaban kedua inilah yang akan aku bahas sekarang. Kawan, kalian ingat tidak? Dari saat aku menulis judul ceritaku ini sampai saat laptopku mati, aku selalu pada satu sudut pandang yang menceritakan bahwa batu itu negatif. Aku menghubungkan sifat batu kepada hal yang negatif, yaitu sebuah ungkapan kepala batu. Aku sadar saat ini tentang mengapa aku hanya terpaku pada satu sudut pandang. Mungkin saat itu, setelah perdebatanku itu, aku masih emosi, marah pada kawanku. Kemarahanku itu merubah auraku menjadi negatif. Aura negatifku inilah yang saat itu mendorongku untuk menulis hal-hal yang negatif tentang batu. Judul dari cerita ini. Padahal banyak sifat batu yang positif.
Batu bisa disusun menjadi bangunan kokoh yang melindungi sesuatu yang berharga di dalamnya. Hal ini karena batu itu kuat, keras, dan sulit dibentuk. Batu bata contohnya, yang digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah. Rumah digunakan untuk melindungi sesuatu yang berharga. Apa? Kamu bilang rumahmu itu hanya untuk tempat tinggalmu? Ya, benar. Untuk tempat tinggalmu. Rumah melindungimu dari panas dan hujan, karena kamu berharga. Di sini aku mencoba mengaitkan dengan orang tua. Orang tua itu seperti halnya batu bata. Di mata anaknya, mereka terlihat kuat. Mereka keras. Ketika mereka bersatu, mereka dapat melindungi anaknya, sesuatu yang mereka anggap berharga. Kemudian seperti halnya batu asah yang digunakan untuk menajamkan pisau. Kita, manusia, juga memiliki otak yang harus terus diasah untuk menajamkan pikiran kita. Jadilah sekuat batu karang yang mampu bertahan meski berjuta ombak menghantamnya setiap harinya. Hal ini menggambarkan keteguhan jiwa. Prinsip harus dipertahankan, apalagi saat berjuang di jalan kebaikan. Batu, jadilah seperti batu, diam, tidak mengganggu siapapun. Namun kalau dihentak atau dipukul, itu akan menyakiti, melukai, karena dia mempertahankan dirinya. Kawan, cerita ini aku akhiri sampai di sini. Ada banyak pesan yang terkandung dalam ceritaku. Aku tidak akan merangkumnya satu persatu, karena jujur, aku terlalu ngantuk untuk hal itu. Namun sebelum aku akhiri cerita ini, aku ingin menyampaikan beberapa pesan pada kawanku yang saat itu berdebat, yang berubah menjadi sebuah pertengkaran denganku. Maaf, aku dengan tulus meminta maaf kepadamu, kawan. Mari kita berbaikan dan bermain game lagi bersama. Kawan, seperti halnya batu es yang akan tetap keras pada suhu dingin di bawah 0 derajat Celcius. Batu es akan mencair dan berubah menjadi air pada suhu panas. Seperti manusia yang harus menerima kenyataan, manusia harus menerima fakta. Meskipun fakta itu berbeda dengan pendapat manusia itu. Ketika manusia memiliki pendapat yang sesuai fakta, maka manusia memiliki pendapat yang kokoh dan keras. Hal itu seperti batu es di suhu dingin. Namun ketika manusia memiliki pendapat berbeda dengan fakta, maka manusia itu harus menerima fakta perlahan-lahan. Seperti halnya batu es yang perlahan mencair menjadi air.